Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai lagi, lanjut lagi curhatnya ya teman-teman. Ini masih nunggu kereta lewat ya. Nah, apakah aku seorang komplainer teman-teman ya? Jadi kalau misalkan ada orang yang kemudian protes dan bilang, si Zen mah cuman bisanya komplain doang, mestinya jadi ngasih solusi dong. Jadi solusi gitu ya, jangan cuman komplain aja. Jangan cuma nunjukin yang kurangnya, buruknya. Coba dong kasih solusi, kasih contoh. Teman-teman, coba kalau teman-teman lihat ya, bagaimana cara aku bikin RPS tuh, rencana pembelajaran 1 semester. Kemudian pengabdian masyarakat, penelitian. Pokoknya gini deh, indikator-indikator yang nunjukin dosen yang baik itu seperti apa. Nah, ini mulai maju nih. Ada tridharma tuh kan ya, pengajaran yang pertama, yang kedua adalah penelitian dengan cirinya lewat publikasi, dan yang ketiga adalah pengabdian pada masyarakat. Nah, kalau dilihat dari 3 indikator itu, tridharma perguruan tinggi bagi dosen, teman-teman silahkan lihat dan bandingkan aku dibandingkan orang-orang yang ada di institusi itulah atau di fakultas itulah. Semua indikatornya tuh selalu nunjukin aku tuh nomor 1 teman-teman ya. Jadi gimana ya, kalau disebut ayo dong jangan komplain aja, kasih contoh dong yang benernya kayak gimana, coba kasih lihat dong gimana yang benernya tuh jadi dosen ya. Mungkin kalau dibandingin kampus lain, itu aku mungkin kalah, tapi kalau dibandingin sama teman-teman sendiri tuh yang ada di situ, jauh teman-teman. Jadi gini, itu tuh tanpa ada sistem yang kemudian benar-benar memfasilitasi kita untuk bisa berkarya. Makanya aku tuh yang gemesnya tuh bukan karena aku tuh komplainer dan gak pernah jadi coba ngasih solusi, enggak juga. Cuman kan solusinya tuh butuh sistemik gitu, butuh kendali yang lebih dari sekedar inisiatif pribadi. Kalau inisiatif pribadi mah ya segini tuh udah bersyukur banget kalau dibandingin yang lain gitu ya. Jadi intinya gini sih, kalau semua orang kira-kira nggak produktif, berarti yang salah apakah orangnya? Ya bukan sistemnya gitu. Kalau ada 10 orang ada 20 orang di dalam sebuah kelompok, mereka semua tidak produktif, apakah yang salah orang-orangnya? Ya bukan, yang salah tuh sistemnya. Nah, kemudian gini, dari 20 orang 19 orang produktif, yang satu enggak, nah itu baru salah orangnya, karena barangkali sistemnya memang sudah mendukung. Nah, yang aku protes tuh itu, kok nggak pernah gitu ya kepikiran untuk bikin urut-urutan cara. Kan sistem tuh gitu ya, urut-urutan cara yang kalau diulang tuh hasilnya sama gitu, berlaku buat semua. Kan ini enggak gitu ya. Jadi kalau ada orang-orang yang bilang si Zen mah komplainer doang, ya aku komplain tuh setelah aku melakukan dan ngasih contoh gitu. Setelah aku bilang bahwa yang aku lakukan ini sudah aku lakukan nih, aku udah beres, aku udah show the way, udah nunjukin bagaimana caranya, kok susah ya gitu, kok nggak bisa ya. Nah, ini yang kemudian jadi concern utama. Nah, ini juga yang kemudian bukan cuma aku coba contohin dan aku bangun. Jadi teman-teman cek aja di Google Scholars-nya Zen Permana, di akun Sinta-nya yang merupakan benchmark atau indikator bahwa seorang dosen itu produktif apa enggak. Tapi percuma kalau kemudian nggak difasilitasi gitu ya. Dosen diminta untuk kemudian ngajar yang benar gitu ya. Bayangin, diminta buat ngajar yang benar, nyiapin PPT udah bagus-bagus, Infokus nggak bisa nyala dan nyolok coba. Dan nggak ada sistem yang kemudian jadi media buat ngerawat Infokus, memfasilitasi dosen untuk bisa Infokus. Bahkan wifi aja lup-lup teman-teman, lup-lup, kadang ada kadang enggak gitu ya. Gimana nih? Dan gak ada sistem atau urut-urutan cara yang kemudian nge-maintain itu ngajar. Belum neliti. Kan melakukan penelitian itu butuh biaya ya. Terus juga butuh komite etik, apakah yang dilakukan itu udah benar apa enggak. Habis itu biayanya juga bukan cuman buat penelitiannya, tapi juga buat publikasinya. Ini semua nggak difasilitasi, dan berharap para dosen itu inisiatif sendiri. Berharap orang-orang tuh neliti dengan sendirinya, dengan biaya mandiri, menggunakan uang gajinya. Kan ini lucu ya, lucunya tuh lucu banget. Jadi kalau aku disebut komplainer dengan prestasi
dan juga dengan apa-apa yang aku lakukan sendiri dengan biaya mandiri, itu lucu dan gak pantas menurut aku gitu teman-teman. Nah yang ketiga adalah pengabdian pada masyarakat. Coba bayangin jadi pembicara di luar, nge-branding diri, mencoba untuk bermanfaat di masyarakat secara langsung, sertifikat bukti-buktinya banyak ya, dan aku selalu upload di Sister ya, sistem pelaporan di dosen itu aku upload rajin sendiri. Coba bayangin teman-teman. Jadi kalau disebut aku tuh komplainer, gak melakukan hal-hal yang seharusnya, yuk coba bandingkan siapa yang memang yang lebih rajin gitu ya untuk ngumpulin dan melakukan produktivitas dengan indikator Tridharma perguruan tinggi. Nah ini lucu, makanya menarik banget teman-teman untuk digaji. Nah makanya kalau aku udah protes, itu biasanya aku udah melakukannya dulu, udah ngasih contohnya, dan aku juga udah siap untuk ngasih program-program, usulan-usulan sistem. Tapi kan balik lagi itu di luar kendali. Nah makanya aku ngajuin untuk mundur, untuk resign tuh ya karena itu. Karena barangkali kita tidak ada dalam realitas yang sama. We are not in the same page ya. Tidak dalam satu balutan pemikiran, pergerakan yang sama gitu ya. Kalau di tahun kemarin tidak disetujui untuk mundur dengan alasan wak. Nah mudah-mudahan sekarang bisa disetujui, ataupun kalaupun nggak disetujui ya biarin aja, nothing tulus, mundur aja, kabur aja, karena toh apa-apa yang dilakukan tidak memfasilitasi apapun di situ gitu. Nah selama setahun ini juga ya, bukan berarti aku berdiam diri, aku juga kemudian mencoba membangun sistem yang aku pikir akan benar dan bagus ketika kalau dijalankan. Dan alhamdulillah loh teman-teman, aku pakai sistem ini di Synthesa Wellness ya. Itu tuh satu tim itu pada produktif semua, pada jalan semua ngejalanin dengan baik apa-apa yang aku bangun sistemnya. Mulai dari fenomena ke scoping, makanya kalau di Synthesa sekarang ada from fenomena to policy brief ya, karena ada urutan namanya fenomen, scoping. Semua yang kita lakukan di Synthesa Wellness itu berbasis jurnal, evidence base gitu ya, dan juga literatur reviewnya kuat, semua pada lanjut S2 lagi. Coba bayangin. Dan sistem itu ternyata jalan, ngaruh, dan pada bisa publish. Coba bayangin. Jadi produktivitas itu bisa dibangun dengan sistem. Padahal orang-orang di Synthesa itu bukan murni S1 psikologi. Coba bayangin. Mereka bukan lulusan S2 psikologi yang psikolog dan lain-lain, tapi dengan sistem yang tepat, dan mereka juga bukan dosen, Tridharma itu bisa berjalan gitu. Nah makanya daripada aku capek-capek sibuk masih ngantor di kampus yang fakultas yang kemudian dia nggak serius dan nggak benar-benar bisa memfasilitasi pengembangan dari dosennya, dan ternyata aku berhasil ngejalanin itu di luar, ya kenapa nggak aku seriusin di luar aja ya gitu. Makanya itu yang kemudian bikin aku udahlah aku mending seriusin di tempat lain. Nah ditambah lagi, ini yang menarik, ditambah lagi secara insentif atau secara gaji itu bisa 2-3 kali lipat yang didapat di tempat aku sekarang ngajar. Jadi Synthesa itu ngasih pemasukan, pembiayaan riset dan lain-lain itu bisa 2-3 kali lipat lebih dibanding apa yang aku dapat secara utuh take home pay-nya dibanding di kampus ini, teman-teman. Ya. Jadi memang video ini video ngeluh, hasil berpeluh, dan bukan hasil jadi ngeluhnya dan protesnya aku ini tuh bukan semata-mata karena aku tukang ngeluh, manja, pundungan. Udah aku kasih contoh, udah aku kasih lihat, udah aku panas-panasin. Tapi balik lagi, aku bukan siapa-siapa di sana, gak punya kendali atas apapun yang terjadi di sana. Dan sebetulnya kalaupun mau punya kendali dan bisa bangun sistem di sana juga bisa. Dan sudah terbukti bahkan itu berhasil gitu. Baik itu secara pribadi, buat aku pribadi, dan juga ketika aku terapkan itu bahkan di non psikologi yang non lulusan S2, yang non psikolog itu bersistemnya itu bisa jalan dengan firm dan bold gitu, dengan sangat ajak dan bagus. Ya balik lagi ya, ini mah soal willingness, kesukaan. Nah makanya teman-teman, video ini sebetulnya ya mau curhat juga, cuman curhat yang
juga mudah-mudahan jadi insight buat teman-teman supaya teman-teman tahu nih bahwa kalau kita menghadapi realitas yang gak sesuai sama harapan kita, jangan dulu mundur. Ya, jangan dulu mundur, tapi coba kasih contoh dulu yang benernya gimana, yang baiknya seperti apa, ya. Terus jadilah orang-orang yang kemudian terbaik di bidang itu, yang teman-teman pikir bahwa itulah contoh yang benar dan aku udah lakukan itu. Cuman ketika aku ternyata mendapati ada lingkungan lain yang bisa memfasilitasi aku dan lebih bikin sejahtera, baik itu secara fisik, materi, dan juga bahkan secara mental, ngapain aku bertahan di tempat lama gitu, kira-kira teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut sistem yang aku bangun seperti apa, Sintes Awalas lagi ngebangun itu. Teman-teman coba cek kelas-kelasnya, mekanisme konselingnya, layanannya ke corporate-nya, konsultasinya, konsultannya, detail-detail alat ukurnya. Itu tuh sistem yang sangat dibangun, well established, dengan evidence base, dan bisa banget buat dipublikasikan secara ilmiah ya. Nah, ini aku juga akan ngasih proof, bukti betapa mudahnya untuk mempublikasikan aktivitas-aktivitas yang ini tuh bukan lembaga pendidikan. Ini tuh layanan konseling, layanan psikologis yang ngajak orang buat sadar, kenal, dan punya kendali sama dirinya. Segemes itu aku kemudian untuk bisa ngasih tahu sebetulnya bahwa bisa loh kita bikin sistemnya. Nah, cuman balik lagi ya, jangan-jangan memang di sana emang orang-orangnya nggak mau bertumbuh, udah nyaman ya, dan kebanyakan kan ibu-ibu yang barangkali suaminya udah pada tajir ya, suaminya udah pada kaya ya, mereka cuman pengen dapat kerjaan yang sampingan aja di sana, yang barangkali ngeluangin waktu, ngebuang-buang waktunya selain ngasuh ya, mungkin pengen ngajar dan juga tapi tetap dapat uang banyak, prestis tinggi, dan mungkin sedang ada di zona nyaman. Makanya mungkin nggak butuh untuk bisa tumbuh lebih dari sekedar yang ada sekarang. Kalau iya memang seperti itu ya, aku lebih cocok lagi untuk bisa keluar dari sana, dari kubangan itu. Institusi apa yang dimaksud mungkin teman-teman tahu ya, dan mungkin barangkali juga ada beberapa orang dari institusi itu, lembaga itu yang nonton dan nyimak ya. Mudah-mudahan jadi bahan buat pada mikir dan berubah ya, bahwa ada orang-orang loh yang sengaja dititipin sama orang tuanya untuk sekolah di sana. Ada orang tua yang berharap anak-anaknya itu bisa mendapatkan layanan pendidikan terbaik, tumbuh. Bayangin ya, kita jadi orang tua yang nitipin anak kita supaya bertumbuh di tempat orang-orang yang barangkali nggak mau bertumbuh dan tidak tahu dan tidak punya sistem caranya untuk bertumbuh. Menjijikan. Naudzubillahi min dzalik ya. Semoga kita terhindar dari lingkungan yang ngajak kita nggak tumbuh, berkembang, dan makin mendekat sama Allah ya. Semoga kehidupan teman-teman berkah semua. Atau ada mau ditanyakan di komentari, atau mungkin teman-teman punya pengalaman serupa, jangan lupa share di kolom komentar ya. Izin Pramana pamit mundur teman-teman ya, sampai jumpa. Ini juga udah mulai menghadapi kemacetan Cigadung. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.